Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Sofiatun Naimah, NIM D91219152. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi PAI SMA yang diampu oleh Ibu Abidatul Isti'anah Magister Pendidikan Islam. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam? Pada materi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hak wanita dalam keluarga. Yang kedua, kedudukan wanita dalam keluarga. Dan yang terakhir ketiga, dalil tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga. Oke, pada poin pertama kita akan membahas tentang hak wanita dalam keluarga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang kalian ketahui tentang hak? Jadi, pengertian hak dalam bahasa Arab berasal dari kata haqqo yuhaqqo haqqon, yang artinya nyata, pasti, dan tetap. Sedangkan menurut istilah, hak adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara sebagai kekuasaan atau beban hukum. Lalu, apa saja sih hak wanita dalam keluarga? Oke, kita bahas. Hak wanita dalam keluarga yang berdasarkan hukum Islam dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, hak untuk melangsungkan hidup. Yang kedua, hak untuk mendapatkan nafkah. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan warisan. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kelima, hak mendapatkan perilaku yang baik sebagai istri, dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pada poin pertama disebutkan hak untuk melangsungkan hidup. Dalam hal ini, Islam mengangkat harkat dan martabat seorang wanita yang sebelumnya dicampakkan. Pada zaman jahiliyah, seorang wanita berada di titik yang paling hina. Contohnya seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup dengan alasan malu memiliki anak perempuan yang pada akhirnya menjadi beban keluarga. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Takwir ayat 8-9 yang artinya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Nah, dari ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, perilaku membunuh bayi perempuan merupakan perbuatan yang sangat buruk. Lanjut pada poin kedua, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah. Menurut ajaran Islam, seorang wanita tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga, tetapi ia berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami demi menjalankan kehidupan rumah tangga yang nyaman, tentram, harmoni, dan sejahtera. Pada poin ketiga disebutkan hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini sudah ditetapkan Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-13, yang artinya di antara kemuliaan wanita dalam Islam ialah mereka berhak mendapatkan warisan. Pada poin keempat yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Wanita dalam Islam memiliki keistimewaan lain, yaitu hak menuntut ilmu. Dalam Islam, hak menuntut ilmu tidak membeda-bedakan apakah dia seorang wanita yang merdeka atau budak. Dalam Islam, ilmu merupakan hak mendasar yang tidak boleh dihilangkan, karena dengan ilmu membuat masyarakat semakin maju. Pada poin kelima yaitu hak mendapatkan perilaku yang baik sebagai istri. Dalam keluarga, dengan posisinya sebagai istri, kaum wanita berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Nah, perlakuan yang baik itu seperti perkataan,
dan tutur kata yang santun, tidak kasar, dan tidak menyakiti. Pada poin yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun wanita tidak diwajibkan mencari nafkah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri juga memiliki hak untuk bekerja dan menyelesaikan sejumlah pekerjaan demi meringankan beban suami. Pada pembahasan yang kedua yaitu kedudukan wanita dalam keluarga. Apa sih yang kalian ketahui tentang kedudukan wanita dalam keluarga? Ada 3 kedudukan wanita dalam keluarga. Yang pertama yaitu kedudukan wanita sebagai anak. Yang kedua, kedudukan wanita sebagai istri. Dan yang ketiga, kedudukan wanita sebagai ibu. Poin pertama yaitu kedudukan wanita sebagai anak. Ketika seorang wanita belum menikah dan berperan menjadi seorang anak, tugasnya hanya taat dan patuh kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan dan didasarkan oleh perintah Allah SWT. Pada poin kedua yaitu kedudukan wanita sebagai istri. Seorang wanita yang telah menjadi istri memiliki peran yang sangat penting. Istri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangga yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seorang suami. Sebagai pendamping suami, secara umum bertugas memenuhi kewajibannya terhadap suami, mendukung, memberi semangat untuk keberhasilan suami dalam berbagai hal, dan mendoakan suami. Dengan peran perempuan sebagai istri, maka ia memiliki beberapa kewajiban istri kepada suami, yaitu yang pertama, taat sempurna kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat yang dinilai lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua yaitu menjaga rahasia suami dan kehormatannya, juga menjaga kehormatan diri sendiri di saat suami tidak ada di tempat, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan suami secara penuh kepada istrinya. Yang ketiga yaitu menjaga harta suami. Dan yang terakhir yaitu mengatur kondisi rumah tangga yang rapi, bersih, dan sehat sehingga tampak menyejukkan pandangan dan membuat betah di rumah. Pada poin yang ketiga yaitu kedudukan wanita sebagai ibu. Peranan ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu, tugas utamanya yaitu mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang unggul. Pada pembahasan yang ketiga yaitu dalil tentang hak dan kedudukan wanita dalam keluarga. Dalil yang pertama terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalil yang kedua terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Yang artinya,
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.